Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, ada banyak macam ibadah yang dapat didengar oleh manusia. Ada berbagai macam kebaikan yang bisa disaksikan oleh mata. Ada pula amal-amal kebajikan yang tercatat dan berpotensi untuk dipuji. Namun ada satu ibadah yang sunyinya melebihi gelapnya malam. Itulah puasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa, agar hati mereka menjadi hidup, agar mereka merasa tidak pernah sendiri. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga. Bukan pula sebatas program diet untuk menguruskan berat badan. Tetapi puasa adalah perjalanan batin. Saat tenggorokan kering, saat tubuh melemah, saat godaan begitu dekat, di saat itulah jiwa berkata, Allah, aku memilihmu melalui puasa. Dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Bayangkan betapa indah Allah mengistimewakan posisi puasa ini. Seolah-olah Allah berkata, wahai hambaku, ibadah puasa ini adalah antara aku dan kamu. Tidak ada yang tahu seberapa berat perjuangan dan pengorbanan kita. Tidak ada yang tahu berapa kali kita hampir menyerah. Tapi Allah tahu, dan itu cukup. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Puasa menjadi ruang untuk introspeksi diri. Apakah puasa kita sudah mendidik hati kita untuk tidak mudah marah? Apakah lisan ini masih sering melukai tanpa sadar? Apakah kita berpuasa hanya dengan tubuh saja, atau sudah dengan jiwa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan melalui riwayat Sunan Ibnu Majah, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang berpuasa mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Kalimat ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa puasa bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi puasa adalah tentang kekuatan hati, tentang kekuatan iman. Imam Ghazali menjelaskan bahwa puasa yang tertinggi adalah puasa hati. Puasa dari rasa sombong, puasa dari rasa iri, dari rasa dengki, dari rasa hasud, dari sifat-sifat munafik. Puasa dari keinginan untuk disanjung, untuk dihormati, dan gila pujian. Dan mungkin inilah puasa yang paling sulit. Karena lapar bisa kita tahan, haus bisa kita sabarkan, tetapi ego ini yang sulit untuk dipatahkan. Sahabat Fatayat, banyak dari kita yang tetap tersenyum meski dalam keadaan letih.
tetap dengan sabar melayani keluarga meski dalam keadaan lelah. Bahkan tak sedikit dari kita yang menahan air mata namun tetap tegar. Mungkin itu semua tidak terlihat, namun Allah melihat. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada yang lebih berat daripada menjaga niat. Puasa melatih kita menjaga niat dari fajar hingga senja, dalam diam, dalam sunyi, dalam rahasia. Maka ketika maghrib tiba dan seteguk air membasahi tenggorokan, bukan hanya tubuh yang terasa segar, tetapi jiwa yang merasa, aku telah belajar jujur hari ini. Puasa adalah ruang pertemuan antara kita dengan Allah. Dan ketika Allah sendiri yang membalas, maka tak ada satu amal pun yang sia-sia. Semoga puasa kita bukan sekedar rutinitas tahunan belaka, tetapi menjadi suatu perjalanan berpulang menuju hati yang lebih bersih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.